ini dari sekolah di situ, terus kemudian bisa mengakuisisi kampus itu gimana ceritanya itu kemudian skill good decision making kayak gitu tuh didapat dari mana tuh? Saya nggak kepikiran gimana bisa ngaturnya. Bisa menempuh doktoral menyelesaikan 3 diantaranya dan sekarang masih 1 yang akan diselesaikan. Ngapain sih susah-susah ngambil 3 doktor itu? Apa yang mendrive sampean itu? Gimana itu ceritanya itu? Submit ke Scopus, alhamdulillah 10 kali lebih ditolakkan. Gitu. Ini orang IT ngomong tentang resolusi konflik juga bisa ini. Dia itulah yang membuat bahagia kira-kira apa kan gitu kan. Gitu ya. Yang ngelola masjid membuat bahagia ya kita lakukan aja. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan ini sahib lama yang melalang buana di dunia macam-macam lah ya. Di dunia pendidikan, di dunia bisnis dan sudah paling tidak mencapai pencapaian yang luar biasa di dunianya gitu. Teman saya Dr. Abdurrahman Syahrawi itu nama bapak ya? Nama ya saya. Namanya hanya satu kata ya udah. Ada satu kata. Ini kalau orang-orang tua dulu rata-rata di Indonesia, di Jawa terutama itu satu kata aja sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang minimal 3 kata. Minimal 3 kata. Jadi ini Abdurrahman, saya manggilnya Gus Dur dulu waktu di sekolah, adalah karib waktu di SMA di MAN.PK Jember. Kami dilahirkan dari rahim sekolah yang sama. Beliau punya pencapaian yang luar biasa, meneruskan kuliah di STEMIK ya, STEMIK Bandung. Terus kemudian saya nggak tahu bagaimana ceritanya dari sekolah di situ, terus kemudian membeli dan menguasai sekolah itu. Sekarang adalah pemilik STEMIK Bandung itu. Terus kemudian menyelesaikan doktoral di 3 tempat, di 3 prodi, dan sekarang masih menjalani 1 program doktor lagi. Terus juga magister di bidang hukum. Ya. Ini sekolahnya nggak habis-habis selesainya. Oke, gimana kabarnya Mas Abdurrahman? Alhamdulillah baik ya. Ini pertanyaan mungkin generasi kita lah, generasi saya atau seangkatan kita yang nggak selesai-selesai. Mas Abdurrahman ini dari Jember aslinya ya. Yeah. Terus kemudian sekolah di sana sampai SMA. Ke SMA-nya itu kita di sekolah kayak pesantren ya, mirip pesantren gitu, penguasaan bahasa Arab, penguasaan kitab, artinya agama lah 70% mata kuliahnya, mata pelajarannya. Terus kemudian Mas Abdurrahman pergi ke Bandung, sekolah di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika. Itu gimana ceritanya? Dari basis agama tiba-tiba ke IT gitu. Yeah. Oke, terima kasih Ustaz Syifa ya. Jadi semuanya tidak ada yang serba kebetulan ya. Oh gitu ya. Ya memang waktu kita di Jember ya kita belum ada lah masalah ke IT kan. Apalagi saya kan paling malas dulu ngetik di komputer ya. Gitu. Waktu itu kan masih zaman WS lah, Windows lah. Zaman dulu masih WordStar. Apa tuh nama selain Excel tuh? Sebelum Excel tuh apa namanya? MS Word. Bukan apa? Lotus ya. Nah, kebetulan waktu itu tahun 95 saya ke Jepang itu ya, yang ikut AFS, pertukaran pelajar. Iya, di pertukaran pelajar AFS. Nah, disitulah saya terbuka lah gitu kan. Artinya karena Jepang pada saat itu sudah ya jadi negara maju ya, teknologi juga berkembang ya, komputer pada saat itu juga sudah makanan sehari-hari masyarakat dan pelajar Jepang. Nah, di situ saya merasa dalam tanda kutip minder lah kan. Waduh, ini gimana saya nggak adaptif kan gitu kan. Dari situ saya terbenam lah ya. Kayaknya saya harus belajar hal-hal yang baru gitu kan. Nah, tahun 96 kan kita lulus ya. Karena tidak ada yang ke Bandung, maka saya lah yang ke Bandung. Gitu. Kalau yang rata-rata kan pilihannya UIN, kan. UIN lah ya. Sebenarnya saya juga daftar di UIN juga Bandung. Daftar. Dan diterima di Akidah Filsafat lah ya. Akidah Filsafat ya, karena memang kita dulu senang ya itulah menyantap buku-buku yang bau-bau gitu loh ya.
Iya, dulu kan tentengannya Nurholis Majid segala macam itu tebel-tebel itu kan saya hanya bisa minjem aja tuh dari. Nah, itu terbawa. Memang saya ke Bandung itu ikut tes di ITB juga, ya. Oh, sempat tes di ITB? Tes ITB, alhamdulillah tidak diterima. Awas nanti akan saya masukin lagi loh. Ya saya tes ini aja ya kan, bagaimana background agama, tesnya eksak kan, matematika, IPA ya itu hanya ini aja, menguji diri aja. Menguji diri. Meskipun IPA dan matematika di MAPK paling bagus juga lah ya. Kan level kita lah ya. Level madrasah. Dengan kriteria untuk lulus di ITB lah ya. Alhamdulillah tidak diterima lah. Oke. Itu bukan berarti kan putus asa kan. Ya udah saya ambil di UIN Sunan Gunung Jati ya, alhamdulillah diterima juga. Diterima. Akidah filsafat ya. Nah hanya pada saat itu pulang kan, nah qadarullah ayah saya meninggal gitu. Sehingga pada saat itu waduh ini kembali ke Bandung atau gimana kan? Mau kembali karena pada saat itu saya selesai di Bandung ujian, pulang ke Jember gitu, tabrakan lah ya, almarhum sama kakak saya meninggal. Nah disitulah muncul di persimpangan tuh antara meneruskan kuliah ataukah membantu orang tua lah ya dan adik saya kan, saya kan 3 bersaudara lah ya. Gitu. 3 bersaudara yang paling nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2. Nah, kakak saya waktu itu mau berangkat ke Mesir juga. Jadi kakak saya berangkat ke Mesir kan, baru pengabdian di Gontor. Nah saya mau kuliah di Bandung. Nah kemudian tulang punggung lah ya, meninggal gitu. Nah itulah terjadi tikungan lah ya, tikungan yang tajam itu ya. Mau belok kanan, belok kiri atau gimana ya. Nah singkat cerita, karena saya mau kembali ke Bandung juga daftar ulang di UIN juga sudah tutup kan. Sebenarnya bisa juga sih dengan membawa surat kematian dan sebagainya. Hanya pada saat itu sudah ya sudahlah ini. Nah kemudian tiba-tiba ada surat kan ke rumah itu bahwa saya ditawarkan lah semacam di STIMIK Bandung kuliah di ini kan. Yang bukan beasiswa tapi ya mungkin dulu namanya gaya marketing lah ya, bahwa Anda diterima dan sebagainya lah. Padahal saya nggak pernah ujian ya. Gitu. Nggak tahu tuh ilmu apa, IT dan sebagainya. Ngeblank lah ya. Ya udahlah saya ke Bandung cobalah ngisi waktu belajar. Kata kakak saya udahlah kuliah aja kan, daripada di Jember atau gimana kan, kan sudah habis semua penutupan pada saat itu karena mengurus ayah saya dan sebagainya. Udah ke Bandung ya. Pertama ya udah ikut kuliah aja dulu kan, paham nggak? Ini kan saya bukan orang ilmu baru ya, ilmu baru ya dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada kepikiran untuk menggeluti di dunia informatika. Tapi karena saya sudah daftar, ya mau tidak mau harus serius kan. Jadi udah saya belajar kan. Nah tahun kedua saya ambil lagi di UIN ya. Double. Sebenarnya mau double gitu kan. Tapi mohon maaf nih, begitu kuliah beberapa hari kok mirip-mirip yang kita pelajari di MAPK. Gitu. Ya sudah, daripada buang waktu ya udahlah saya fokuslah di STIMIK. Ya saya lakonin lah ya. Dan seterusnya ya udah sebagai anak yang baik berbakti orang tua ya saya kuliah dengan serius lah. Alhamdulillah sampai selesai. Mulai hatinya mantep di ternyata asik juga nih dunia informatika teknologi. Itu di semester berapa tuh? Atau ada momen semester 1 saya belum menjiwai sebenarnya. Mungkin semester 3 lah ya. Semester 1, semester 2 ya saya ikut aja lah kuliah mendengarkan, tapi saya belajar lah ya. Karena kita terbiasa belajar giat di MAPK ya. Ya udah saya pelajari aja. Menikmati lah ya. Nah semester 3 dan seterusnya saya coba mengikuti adaptif dan sebagainya. Nah di situ mulailah ya berpikir sistematis lah ya. Nah saya ingat dulu perjalanan di Jepang dulu seperti ini, mungkin ada hikmahnya lah ya, dituntun ke sini ya. Itu aja, yang penting positive thinking aja gitu. Apa aspek dari teknologi atau dunia IT itu yang pada saat Abdurrahman waktu itu ya
ini menarik ini untuk dipelajari lebih lanjut sampai tingkat yang tuntas lah gitu. Sebenarnya pada saat itu kan belum ada internet ya. Mungkin ada di negara-negara maju, hanya tahun 96 itu kan masih langka lah di Indonesia gitu kan. Jadi saya belum memikirkan ini ke depannya seperti apa. Tapi ada beberapa kuliah yang menarik lah ya. Bahwa memang kita tuh masuk ke era teknologi, informasi dan sebagainya. Memang pada saat itu kan kita belum ada era booming informasi, jadi membaca perkembangan ke depan seperti apa kan hanya dari buku kan. Nah, hanya karena kita interaksi di Bandung, atmosfer akademiknya cukup bagus, interaksi dengan teman-teman. Satu kos ada yang dari Unpad, ITB dan sebagainya. Memberikan atmosfer lah ya. Gitu. Dan kemudian ya udah kita geluti lah gitu kan. Saya nggak tahu endingnya seperti apa itu, nggak tahu lah ya. Jadi kalau sekarang itu ilmu manajemen itu plan by design. Nah, saya doing design plan semuanya campur jadi satu. Jadi kalau pendekatan manajemen udah nggak jelas gimana perencanaan hidup pada saat itu ya mengalir aja. Mengalir saja ya. Manajemen yang mengalir. Oke, setelah di STEMIC ya. Ini karena waktu kita ini kan terbatas sekali. Sebentar lagi akan balik ke Bandung. Nanti bisa kita lanjutkan obrolan selanjutnya lah. Ini yang juga membuat saya surprise. Ini dari sekolah di situ, terus kemudian bisa mengakuisisi kampus itu gimana ceritanya itu kemudian? Itu ceritanya panjang ya. Jadi setelah saya lulus di Bandung ya, kemudian bikin usaha lah ya di bidang IT juga. Di bidang IT. Ya, di bidang IT ya sama teman-teman ya. Tapi saya bareng-bareng sama profesional dari senior lah di Telkom lah pada saat itu. Itu kayak saya kerja keras lah, ikuti aja kan. Karena kita memang pejuang lah ya. Mau tidak mau ya sebagai jiwa pejuang yang nggak boleh mundur kan. Ya udah saya ikuti dan sebagainya ya. Kemudian saya juga diminta jadi dosen di STIMIC Bandung. Ya, walaupun tidak full time lah ya. Statusnya sih dosen tetap, tapi saya jarang juga ke kampus ya. Kalau ini lebih banyak saya praktek lah ya. Sebagai praktisi. Sebagai praktisi lah, cari klien, bikin ini ya. Dulu kan belum ada tren ekonomi digital. Jadi lebih banyak kita sebagai konsultan ya, bikin software dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ambil di ITB S2 lah ya. S2 di ITB di bidang di IT juga, masih IT, di informatika. Informatik. Kemudian setahun setengah langsung saya ambil S3 pada saat itu di elektro dan informatika lah. S3 langsung, di ITB juga. Ya, jadi tuntaslah dendam ke ITB S1 yang nggak masuk tadi itu ya. Selesai lah ya. Nah, kemudian karena saya kadang-kadang mengajar di kampus ya di STIMIC Bandung. Nah, ini sama pemilik yang lama mau di hands over ke pihak lain. Tapi di luar Bandung lah ya. Nah, ini saya dengar karyawan, dosen dan mahasiswa keberatan kan, ditawarkanlah kepada saya gitu kan. Mau enggak gitu kan. Saya disangkanya orang kaya padahal pas-pasan juga kan. Ya, tahun 2010 lah begitu saya lulus S3 lah. Boleh lah saya bilang kan. Nah, saya ada teman juga Pak Lois almarhum lah ya. Ya udah kita coba aja dah ya. Gak punya duit juga, tak ada sih sedikit, ya udah kita pakai cek mundur lah ya. Nah, pada saat itu saya tidak ada kepikiran pinjam uang ke bank lah ya, sesuai dengan kemampuan aja. Oke lah kalau mau, daripada Anda sudah terlanjur bayar kepada pemilik yang lama tapi nggak bisa pindah, ya udah hands over kepada kami lah. Negosiasi lah ya. Tapi saya gak punya uang nih, bayar DP dulu aja sekian. Selebihnya saya kasih cek mundur lah sebulan kan. Alhamdulillah mau kan gitu. Ya alhamdulillah mengalir aja Ustaz Siva, gak ada kepikiran lah untuk mengakuisisi dan sebagainya gitu ya, gak ada kepikiran gitu. Jadi ya mengalir aja. Mengalir gitu saja ya. Kuncinya adalah ya kita mengikuti aliran, yang penting alirannya positif gitu kan. Gitu ya. Dan memberikan manfaat. Ya masalah kemampuan itu yang penting kita jujur lah ya, punya semangat untuk menyelesaikan, ya udah. Gitu ceritanya itu Ustaz Siva. Dahsyat kayak gitu tuh membuat saya nggak tahu ya nilai atau dasar yang membuat Abdurrahman punya kemampuan decision making yang itu kan nggak semua orang berani ngambil. Kalaupun ngambil
mungkin juga bisa awut-awutan gitu. Dari masa saya nggak tahu nilai-nilai skill good decision making kayak gitu tuh didapat dari mana tuh? Dari kehidupan. How we acquire that kind of skill. Dari kehidupan ya. Kehidupan yang kita lalui lah ya. Ya dulu saya berani ke Jepang berdua lah ya sama teman saya yang dari Malang itu kan gak ada handphone. Iya kan? Gak ada internet juga. Iya, gak ada internet. Umur 16 tahun bayangkan. Kemudian masuk ke keluarga ini. Ayah angkat saya Toshio Yamanaka dan Katsuko gitu kan, itu juga gak ada handphone. Kan kita berpikir bagaimana dia mau menerima kita, sedangkan kita nggak pernah kenalan. Nah begitulah. Ya, nah kemudian saya ya pada saat itu kemana-mana bawa kamus kan, tersesat di kereta bawah gitu. Saya harus hafal nomor handphone rumah yang saya tempati, alamatnya kan. Jadi kalau kesasar saya harus ketemu orang, ya orang Jepang baik-baik ya. Kesasar pasti dianterin lah ya gitu dan seterusnya. Jadi itu menempa lah ya. Kalau secara belajar saya belajar manajemen dan sebagainya kan baru sekarang. Ya kan semuanya di belakang setelah dilalui semua prosesnya. Ya setelah saya belajar teknik ya bangun bisnis kecil-kecilan ya. Jadi kuncinya memang berani mengambil resiko. Kuncinya di situ. Berani mengambil resiko, menghadapi uncertainty itu tadi ya. Uncertainty itu kan kepastian, ya kan. Jadi kan hidup tuh penuh ketidakpastian. Yang penting kita berani mengambil resiko. Memang untuk berani mengambil resiko itu kan butuh ilmu lah ya. Nah ilmu itu tidak harus tekstual apa yang kita pelajari di kuliah, tapi pelajaran-pelajaran hidup itu secara langsung membentuk diri kita. Itu yang saya alami lah ya. Gitu ya. Dahsyat. Ini apa set aside yang berkenaan dengan dunia digital, sistem informatik dan segala macam. Tapi pada saat yang sama kan juga sampean ngelola masjid apa itu namanya wakaf segala macam. Iya, Yayasan Ukhuwah Islamiyah lah ya. Ukhuwah Islamiyah, yayasan itu gimana itu ceritanya kok? Ya, apa yang mendorong itu tadi masih sempat mengambil risiko kan? Gitu. Nah, itu ceritanya panjang ya. Juga, jadi saya tinggal di Kota Baru Parahyangan itu ya singkat cerita ada kebutuhan untuk masjid yang relatif bisa dikelola oleh masyarakat. Memang di Kota Baru sudah ada masjid ya besar lah ya dibangun oleh developer, tapi girohnya teman-teman tuh ingin memiliki masjid yang mandiri dikelola oleh masyarakat. Sehingga kegiatan dakwah dan lain-lain ya. Nah itu tapi ya kita tahu sendiri lah ya, umat Islam itu kan terpolarisasi dalam berbagai firqah. Iya, dalam firqah sekarang pun satu ormas juga ada firqahnya lagi. Nah itu saya kan gemes kan. Nah, saya datang ke masjid biasanya ya udah selesai pulang lah ya. Lama-lama saya mendengarkan ada apa kan gitu. Oh ternyata ada begini begitu. Oke lah kalau gitu saya undang di rumah lah ya. Saya panggil lah pemuka-pemuka karena saya pendatang baru di situ ya. Ya 2013 saya tinggal di situ. 2015 saya baru kenal lah ya. Karena biasanya ke masjid, ngantrian anak sekolah, ke kantor, kampus, selesai lah kan, gitu kan. Nah kemudian ya karena kita terbiasa lah ya digembleng ya baik di rumah oleh almarhum ayah saya maupun kita di MAPK kan. Jadi pendidikan selama MAPK itu sebenarnya membangun karakter kita untuk peduli pada umat lah ya. Berdayakan Ustadz Muhayyan itu memang membentuk karakter kita. Ya. Jadi pada saat itu dengar oke, masalahnya di situ kan simple kan sebenarnya. Yang penting adalah jelas tujuannya, argumentasinya jelas, underlying asbabun nuzulnya itu udah jelas gitu kan. Oke, kita kumpulkan. Nah, kuncinya harus kita bersatu. Gitu kan, ya udah. Kalau kita nggak punya lembaga yang formal, ya susah mau diplomasi dengan Pemda misalkan ya, ataupun dengan developer. Ya udah, saya usulkan bikin yayasan. Silahkan mau ketuanya, silahkan, saya hanya membantu menyampaikan ini yang benar tuh seperti ini gitu kan. Oh ya mereka menunjuk oke lah gitu kan. Ya biasalah di Indonesia tuh inisiator pasti ditunjuk kan gitu kan. Usul mikul gitu istilahnya. Saya sebenarnya nggak terlalu ini, udah kita tinggal di sini, pingin santai-santai. Akhirnya terbawa juga ya. Akhirnya diplomasi lah ya, bertahun-tahun dapatlah tanah ya. Alhamdulillah sekarang desainnya tuh 3,5 lantai lah, 2.000 ya. 3,5 lantai ya. Sekarang udah selesai 2 lantai dengan gerakan wakaf masyarakat Kota Baru Parahyangan. Sekarang kita bikin pesantren kecil-kecilan. Oh ada pesantrennya juga ya. Sudah ada yang mukim 7
sampai 8 orang ya untuk tahfidz Quran ya. Ya akhirnya masjid itu kita jadikan role model masjid bercahaya lah. Jadi sebagai bagaimana nyaman untuk ibadah, dakwahnya juga bagus, dan juga pusat peradaban khususnya pendidikan gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ya mungkin karena kita terbiasa bergerak ya nggak bisa diem tadi. Ya akhirnya ya jadilah apa yang terjadi. Ya, usaha terus kemudian kampusnya jalan, dakwah dan community engagementnya jalan gitu. Ini yang juga terakhir yang juga saya nggak kepikiran gimana bisa ngaturnya, bisa menempuh doktoral menyelesaikan 3 diantaranya, dan sekarang masih 1 yang akan diselesaikan. Ngapain sih susah-susah ngambil 3 doktor itu? Apa yang mendrive sampean itu? Oke, perlu kemampuan di bidang tadi IT sudah, bisnis oke, ekonomi syariah ya gitu. Sekarang tafsir lagi, gimana itu ceritanya itu? Ya ternyata ini, jadi hikmah dari COVID itu memberikan pelajaran banyak, gitu kan. Jadi pada saat COVID tahun 2020 ya, kemudian kan tidak bisa keluar kan, artinya terbatas lah kan. Nah kemudian ya udah saya masuk ke LinkedIn lah ya, tahu kan LinkedIn, ya, LinkedIn. Di situ banyak interaksi lah ya dengan orang-orang luar, dalam negeri dan sebagainya. Wah ini menarik nih, ilmu transformasi digital lah ya. Saya perdalam, ikut kursus ya, ikut sertifikasi. Tapi kok kayaknya dapat sedikit gitu kan, bayar mahal-mahal nih, kayaknya harus riset nih kan. Nah udahlah saya ambil kuliah. Waktu itu udah diterima online lah ya di Swiss itu kan. Waduh, tapi nanti kalau offline saya diminta ke sana ribet juga, ini kan banyak urusan. Ya udah saya daftar di ITB lah. Di SBM lah ya, School of Business Management. Nah, udah saya ambil topiknya riset transformasi digital. Transformasi digital di situ. Udah, di situ saya coba geluti kan. Nah, saya kan memang lulus doktor 2009. Kayaknya waktu zaman itu kan belum ada Scopus-Scopusan lah ya. Iya. Ya mungkin Ustaz Siva juga sama lah ya. Belum ada persyaratan Scopus-Scopus, nggak ada. Jadi saya bikin paper ilmiah itu ya dulu sering lah ya, tapi teknik ya. Nah begitu masuk social science, tapi saya combine dengan teknologi, saya butuh adaptasi ya. Udah saya pelajari, baca paper, oh gini caranya kan. Oh udah saya coba gelutin sebagainya, riset gitu kan. Nah ini menarik gitu. Submit ke Scopus, alhamdulillah 10 kali lebih ditolakkan gitu. Wah, penasaran karena saya tuh pejuang gitu. Ini nggak boleh putus asa ya. Jadi saya semester 3 submit kan, 2 bulan tolak terus. Nah, saya kepikiran apa yang ini kan, saya baca reviewer. Oh, ada reviewnya. Akhirnya saya menemukan algoritmanya lah ya. Algoritma itu kalau dalam IT atau programming tuh cara kerja software lah. Seperti ini. Udah saya dalam deh. Alhamdulillah tembus kan. Pertama Q2 kan. Q2 terus Q1. Q2. Ya setahun perdana itu bisa 4 kali lah ya. Ya udah akhirnya seneng riset lah. Jadi akhirnya saya mencoba lah mengamalkan gitu ayat Al-Quran dalam kondisi diam, berdiri, berbaring ya, pikirkanlah fenomena alam ya. Akhirnya saya jadikan riset, saya tulis dan sebagainya. Jadi ini balas dendam lah. Karena saya 9 tahun tidak pernah nulis paper ilmiah gitu ya. Kalau konsultansi sering gitu kan. Paper akhirnya saya balas dendam, ya udah. Selama 9 tahun saya tidak nulis, saya selesaikan setahun 4 paper. Ini kan bahannya sudah ada semuanya, sudah konsultasi, data-datanya tinggal meramu gitu ya. Aja gitu. Jadi tidak terlalu susah. Terus yang kedua, ibu saya yang sakit tahun 2021, stroke gitu kan. Jadi di satu sisi anak saya yang kedua mau mondok ya ke Gontor. Nah ini saya uji nyali lah kan, merawat orang tua ibu saya dengan kondisi yang ini butuh kesabaran, ya kan. Nah, ini untuk menghibur diri saya apa ini kan. Saya tidak suka moge lah, motor gede kan. Traveling juga tidak suka. Oke. Hobinya bukan itu lah ya. Buka buku belajar. Ya udah sambil S3 kan. Oke, karena saya ada klien saya perbankan syariah juga, ya udah sambil 2 kan. Jadi daftar di ITB sekaligus daftar di UIN lah, ambil ekonomi syariah. Jadi berbarengan.
Kalau di ITB-nya apanya? Oh, yang tadi itu. Yang itu, yang SBM itu. Bisnis Management. Sama ekonomi syariah Sama di ekonomi syariah, alhamdulillah di UIN. 2 tahun setengah selesai semua lah gitu ya. Dua tahun setengah. Soalnya sih mengalir gak tanpa perencanaan. Masalah manajemen waktu nggak ada sih, biasa aja. Nggak harus mikirkan jam 6 harus bangun ini, nggak sih, biasa aja. Gitu. Mengalir aja. Kadang-kadang di kantor lagi santai ya baca paper dan sebagainya. Biasanya orang jenius itu ya luar biasanya orang ya. Tafsir kemudian. Nah, kemudian tahun 2023 sambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena memang dulu saya MAPK kan senang tafsir sebenarnya. Sama dulu kan guru kita tafsir Pak Eko, kalau kita kan baca gitu ya. Dan yang selalu bertanya itu salah satunya adalah Abdurrahman, sehingga dikasih gelar Mr. Respon gitu. Nah, jadi ada yang menarik. Jadi setelah kita pelajari memang sumber ilmu itu memang Al-Quran. Itu tidak akan habis-habisnya. Mau dibawa ke politik juga banyak sekali yang bisa kita explore. Ke bawah ekonomi ya. Nah, saya lagi bawa riset bagaimana artificial intelligence ya terkait dengan Al-Quran. Jadi masih ada bau-bau teknologi tapi mengeksplor kandungan Al-Quran. Dahsyat. Luar biasa. Ya teman-teman di UIN ya, wah ini baru nih Pak. Mereka nggak tahu makhluk apa itu. Algoritma AI dan segala macam. Ya kalau saya yang riset yang sudah lama dibahas oleh orang, yang ngapain juga. Nah, cari-cari yang baru lah. Ya, jadinya jadi banyak ilmu yang saya dapatkan ya, termasuk belajar resolusi konflik ya, studi agama, perbandingan agama dan sebagainya kan. Nah, fenomena Hamas dan Israel itu akhirnya saya telah kalau saya menulis tentang ini kira-kira dari sudut pandang mana nih. Nah, karena supaya tidak terlalu ekstrim saya harus cari yang kira-kira netral kan. Netral. Ini sebetulnya Afrika Selatan ini mukul meminjam case orang lain ini. Ini jadi Mas Abdurrahman ini baru beberapa waktu lalu nulis Preliminary Analysis of South Africa's Role in Resolving Gaza Conflict through ICG. Legitimasi Theory Perspective. Ini orang IT ngomong tentang resolusi konflik juga bisa ini. Ya, saya mencoba lah ya. Kalau ini adalah paper saya pertama yang non teknologi lah. Ini kan murni ilmu sosial ya. Sosial, politik lagi. Politiknya terus lagi yang serem lah ya. Dalam tanda kutip sering. Jadi sedikit. Jadi begitu saya baca, begitu terjadi konflik, itu saya cek di database Scopus, sudah banyak yang menulis paper terkait dengan konflik Palestina lah ya, antara Israel termasuk Hamas. Tapi sudut pandangnya beda-beda. Ada yang sudut pandang kesehatan, tragedi kesehatan ya, ada yang tragedi kemanusiaan ya. Kemudian masalah agama lah. Nah, saya coba melihat ini Afrika Selatan menarik gitu ya. Kenapa baru Afrika Selatan negara berkembang, bukan negara maju ya, yang membawa kasus ini ke lembaga formal, ke ICG lah. Kan yang lainnya kan langsung blang blokade ekonomi, oke lah, kayak Indonesia blokade ekonomi dan sebagainya ya. Ada yang marah-marah dan sebagainya. Nah, Afrika Selatan bawa kasus ini ke lembaga formal. Ya, walaupun kita paham lembaga formal ini masih susah lah bertekuk lutut kepada negara-negara adik kuasa, tapi paling tidak secara proses ini menurut saya benar gitu. Nah, akhirnya saya coba ya kan bagaimana menganalisis peran Afrika Selatan gitu ya yang bawa konflik ini. Nah, saya lihat ini tidak ada urusan agama, tapi nilai kemanusiaan dan historis Afrika Selatan anti apartheid lah ya. Karena dia punya pengalaman yang mirip lah. Dia punya kredensial itu. Kredensial di situ, sehingga walaupun di internal Afrika Selatan juga tidak semuanya setuju lah ya. Karena di situ juga banyak orang-orang Yahudi ekstrim dan sebagainya. Kita tahu lah. Akhirnya saya baca cerita Afrika Selatan, sejarah, bagaimana kondisi politik lah, beberapa hari cari literatur. Sekarang kan gampang lah cari literatur kan. Akhirnya dapat itu, udah saya coba pakai legitimasi teori kan gitu kan. Akhirnya saya mencoba mengesampingkan masalah agama ya supaya netral. Tapi ini murni adalah kemanusiaan, sejarah, dan saya menyampaikan di situ bahwa untuk konflik-konflik antar negara supaya tidak mengorbankan banyak jiwa, itu memang harus diselesaikan secara formal di lembaga-lembaga internasional yang sudah dibentuk. Ini mungkin bagian terakhir ya, dengan pengalaman panjang Mas Abdurrahman. Kalau di deep dive di dalami itu panjang sekali, kita bisa
2-3 jam untuk ngobrolinya. Tapi dengan pencapaian yang Mas Abdurrahman sudah capai di sisi akademik kah, di sisi bisnis kah, di sisi dakwah kah, yang insya Allah semuanya juga bermuara pada kemanfaatan umat manusia gitu, juga akademik. Sebenarnya yang mendrive, yang mendorong, yang meng-highlight Mas Abdurrahman itu nilai-nilai apa sih yang dipedomani, dan nilai-nilai itu didapatkan dari mana? Oke, sebenarnya simple ya. Saya kira Ustaz Sifa juga tahu lah. Yaitu khairun nas man anfa'uhum linnas. Gitu. Tapi itu kan semangat yang disampaikan oleh Nabi itu kan ternyata tidak semudah kita implementasikan. Semua orang tahu itu. Sudah tahu itu. Mengamalkannya yang susah. Itu yang susah kan. Jadi setelah saya amati itu adalah waktu saya kecil ternyata. Jadi almarhum ayah saya itu ya di Jember lah ya, di kampung itu kadang-kadang sering bertamu atau mendapatkan tamu atau sowan kepada ulama, kiai dan sebagainya. Nah itu saya sering mendampingi atau ikut serta. Jadi kebetulan saya jarang bermain kan. Pernah sih main waktu kecil lah ya. Tapi sudah foto buku dari ya, tapi lebih banyak saya mendengarkan bagaimana percakapan ayah saya dengan sesepuh-sesepuh lah ya, para kiai, ulama, para pejuang lah. Nah di situ kayaknya itu yang membuat saya terpatri gitu. Nilai-nilai itu ya secara nggak langsung itu membangun karakter saya gitu. Hanya mendengarkan gitu sampai malam kan. Nah kemudian yang kedua ya sering berdiskusi dengan para ulama waktu kecil, saya ikut aja gitu kan. Mungkin itu ya yang membangun secara langsung karakter itu gitu ya, semangat berjuang dan lain sebagainya gitu. Nah sehingga masuk kemanapun ya artinya ya pantang menyerah lah ya. Kalau itu masuk ya udah selesaikan dan seterusnya gitu. Saya kira itu dahsyat itu ya. Jadi memang teladan dari kecil itu, misalnya kita libatkan anak-anak kita gitu ya, itu terpatri meskipun kita nggak secara aktif ikut obrolannya, tapi masuk itu apa yang dilakukan oleh orang tua, yang dibincangkan oleh orang tua. Kalau kita dihadapkan pada situasi-situasi yang pelik, itu bisa jadi sandaran. Betul. Gitu ya. Jadi sekarang kita mendidik anak dengan era digital ini memang berat bagi kita. Ajak anak kita ngaji, mendengarkan, karena begitu mereka terlena dengan digital, maka secara langsung sebenarnya akan membangun karakter dia sampai dewasa. Ini yang kita ngeri. Ini kalau itibar dari pengalaman hidup saya gitu kan. Jadi ya dulu kita kan nggak ada handphone lah ya. Betul. Jadi ya interaksi lebih banyak dengan orang tua, dengan lingkungan. Ya itulah membangun karakter. Gitu. Bayangkan kalau dulu Bung Karno sejak kecil main handphone, nggak jadi itu di bawah bendera revolusi Indonesia, ya kan? Nah ini mungkin jadi introspeksi juga bagi saya, bagaimana mendidik anak kita ini jangan terlalu bersahabat dengan perangkat satu ini. Ya, boleh sih pakai, tapi kan kita nggak bisa ngontrol ya. Mereka belum punya bekal untuk menggunakan secara bijak kan. Jadi the very last one. Dengan segala pencapaian, mimpi apa lagi yang ingin dicapai oleh seorang Abdurrahman? Ya, tetap semoga jadi yang bermanfaat. Tapi saya lebih banyak sekarang mungkin lebih banyak menulis lah ya. Lebih banyak menulis. Ya, mungkin buku, paper lah ya. Mungkin saya lebih enjoy di situ ke depannya. Di aspek-aspek yang bisa saya baca dan saya ikuti, nanti kita bisa kolaborasi lah dalam menulis. Kalau dunia teknologi, karena menarik Pak. Jadi kalau saya sebagai konsultan atau sebagai dosen, saya melakukan riset, kemudian pengalaman, kemudian saya tulis, nah itu ada kepuasan. Daripada saya jadi konsultan tapi lesson learned saya sebagai konsultan tidak saya tulis itu, makanya saya bikin digital business review. Itu kan banyak tulisan-tulisan singkat lah ya, Islamic business review. Jadi pengalaman-pengalaman sebagai konsultan dan sebagainya kita share di situ, free kan gitu. Ya, akhirnya dia itulah yang membuat bahagia. Kira-kira apa kan gitu kan? Gitu ya. Yang ngelola masjid membuat bahagia, ya kita lakukan aja. Gitu. Semuanya secara simultan dilakukan untuk kebermanfaatan dan khairun nas anfa'uhum linnas itu tadi ya, di bisnis, di dakwah, di akademik, melalui tulisan, melalui apa saja gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan lah. Dahsyat. Sekali lagi makasih sudah mampir di sini. Terima kasih dipaksa banyak. Untuk sharing pengalaman dan pengetahuannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di waktu-waktu yang lain. Entah saya yang ke Bandung lagi. Pernah ya saya boleh. Kapan itu, tapi singkat sekali ke rumah. Pernah ya ke rumah saya. Itu. Iya yang di Parahyangan itu. Oh iya betul. Sebentar karena pagi terus kemudian langsung karena rombongan jadi harus ngikuti rombongan. Oh iya.
Sekarang enak ke Bandung kan. Oke. Dari Jogja kan udah tol semua. Iya. Oke deh, makasih. Syukron. Saya mampir, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita. Ini sahabat Abdurrahman Syahrawi. Insya Allah mudah-mudahan terus diberi kesehatan dan terus menebar kemanfaatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.